Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak bosan-bosannya saya mengajak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak dan berbagai macam nikmat kepada kita, keluarga kita, terutama nikmat iman. Dengan iman ini insyaallah kita akan menjadi manusia yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan judul kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam merupakan awal kehancuran kebatilan, yaitu agama yang berlandaskan politeisme, penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Dari mana kita dapat menyaksikan bahwa begitu Rasulullah lahir, maka tanda-tanda kekufuran kepada Allah akan tumbang, yaitu menjelang Rasulullah akan dilarikan oleh Allah ke bumi, ada sebuah negeri yang kaya, negeri yang pasukannya sangat kuat, dengan rajanya namanya Abraha. Abraha sangat benci, sangat tidak suka kalau Mekah menjadi tersohor, banyak menjadikan tempat transit bagi kabilah-kabilah bangsa Arab yang lalu lalang berdagang di antara negeri-negeri Arab, terutama dengan adanya air Zam-Zam yang merupakan mukjizat dari Nabi Ismail alaihissalam, kemudian adanya Ka'bah
yang disucikan oleh bangsa Arab pada waktu itu sesuai dengan keyakinannya. Kebencian inilah yang menimbulkan keinginan besar dan dilanjutkan dengan tindakan di mana Abraha langsung memimpin pasukan bergajah. Jelas ini menunjukkan bahwa tentara Abraha sangat kuat dan kaya untuk membeli binatang-binatang gajah, karena pada umumnya peperangan yang digunakan untuk kendaraan para prajurit adalah kuda, bahkan unta. Tapi ini lain, dan dengan optimis Abraha pasti mampu menghancurkannya sehancur-hancurnya hingga Ka'bah runtuh. Dan ketika desas-desus informasi ini sampai kepada bangsa Arab yang ada di Mekah, dan mereka menyampaikan kepada kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, mereka ketakutan kalau kejadian itu akhirnya juga menimpa rakyat di Mekah. Maka apa jawab daripada Abdul Muthalib? Biarlah Abraha menyerang, serahkan saja Ka'bah itu kepada Allah, karena Ka'bah itu milik Allah Subhanallah. Ternyata ucapan bagi orang yang bertakwa, yang yakin dengan kebesaran Allah, kekuatan Allah, maka Allah pasti menunjukkan kebesaran dan kekuatannya dan kekuasaannya. Dan betul terjadi. Begitu tentara gajah masuk ke wilayah Mekah, maka Allah tidak tinggal diam. Allah mengirimkan tentara-tentaranya, karena bangsa Arab tidak melawan dengan tentara, mereka tidak punya tentara. Dan burung-burung yang selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengikuti perintah Allah, maka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu untuk membinasakan tentara gajah itu hanya dengan senjata batu-batu kerikil yang sangat kecil yang diambil dari neraka. Dan begitu tentara siap untuk merobohkan Ka'bah, batu-batu itu dijatuhkan ke tentara-tentara Abraha. Apa yang terjadi? Mereka hangus dan hancur seperti daun-daun yang kering. Dan itu dilukiskan oleh Allah dalam surat Al-Fil yang banyak dihafal oleh kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia, tetapi kadang tidak paham tentang maknanya. Maka dari itu kelahiran Rasulullah SAW akan membawa rahmat, bukan malapetaka dan bencana. Seorang pemimpin yang lahir kecilnya
adalah anak yatim piatu, tapi punya pribadi pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Tidak hanya sayang di dunia, sayangnya Rasulullah sampai di hari kiamat nanti. Sungguh berbahagia, dan berbahagia bagi orang-orang yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi ditambah dia mengikuti perintah-perintah yang ada dalam agama Allah, dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu lebih sempurna kebahagiaannya nanti. Tidak dan tidak akan pernah ada pemimpin yang semulia Rasulullah SAW. Sampai Allah memberikan predikat gelar kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya engkau berakhlak mulia. Kalau saya bangga dengan prestasi yang diberikan oleh pemerintah misalnya, banyak orang yang berebut mencari gelar jabatan, boleh enggak? Boleh. Tetapi pangkat ini, jabatan ini, gelar ini yang langsung memberikan adalah Allah. Karena apa? Memang akhlak Rasulullah itu agung. Mari kita telusuri keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita berbunga-bunga hatinya, punya asa, punya harapan kelak kita berada di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika Rasulullah berdialog dengan Jibril. Wahai Jibril, apakah hakku di hadapan Allah nanti? Karena Rasulullah diberikan SK, tanggung jawab, kewajiban, maka dia pun mengharapkan hak-haknya. Wajibannya berdakwah, menyampaikan agama tauhid. Maka Jibril mengatakan, pintu-pintu langit telah dibuka dan seluruh malaikat akan menyambut kedatangan rohmu. Itu haknya. Jadi para malaikat merindukan rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pintu-pintu surga, karena surga pintunya bukan satu, dalam hadis ada 8, semua terbuka untukmu ya Rasulullah. Ketika mendengar itu, dia masih nampak termenung, sedih. Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sedih mendengar berita yang membahagiakan ini? Wahai Jibril, bagaimana saya bisa gembira? Bagaimana saya tidak cemas? Bagaimana nasib umatku kelak? Bagaimana nasib umatku kelak, terutama di akhirat nanti?
Subhanallah. Nggak ada pemimpin di Indonesia ini atau negara lain yang memikirkan kelak bagaimana kita bisa masuk surga. Dan nggak ada yang berani menjamin. Karena kadang pemimpin-pemimpin sendiri jauh dari sifat pemimpin. Tapi Rasulullah tidak, betul-betul dia merasa cemas. Bagaimana umatku nanti? Maka Jibril menjawab, saya pernah mendengar Allah berfirman, surga belum terisi sebelum seluruh umatmu masuk ke dalam surga. Saya ulangi, Jibril menyampaikan dengan tegas, besok surga belum ada yang mengisinya sebelum seluruh umatmu, ya artinya yang beriman kepadamu, kepada Allah, masuk semua ke dalam surga. Sampai orang yang hanya mengatakan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan ibadah-ibadah makhluk, bahkan masih banyak berbuat maksiat, dan sampai akhir hidupnya masih banyak melakukan kemaksiatan, dan dalam kemaksiatan masih dijamin oleh Allah masuk surga, walaupun prosesnya ada, karena Allah itu adil, Allah itu bijaksana. Apalagi yang beriman akan dipercepat masuk ke dalam surganya. Siapa yang tidak akan masuk surga? Orang-orang yang mensekutukan Allah, yang dalam beragama percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Walaupun dia mengatakan aku mengikuti agama samawi, tidak. Laqad kafarul ladina qalu inna wa huwal masihun Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, dan Allah mengharamkan mereka surga dan tempatnya dan neraka jahanam. Quran itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para penganut agama Yahudi dan Nasrani. Tapi berbahagialah kita. Ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ajal sudah mendekati, mata Rasulullah sudah mulai sayu, denyut jantungnya sudah mulai pelan, kakinya sudah mulai membiru dan dingin. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan sesuatu. Maka Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah. Rasulullah berkata, umatku, umatku, umatku. Kalau orang seperti saya, hartaku, hartaku, hartaku. Beda dengan Rasulullah. Bagaimana nasib umatku kelak? Karena banyak nanti yang celaka, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Jagalah sholat kalian, diperintah oleh Rasul.
jagalah sholat kalian semua. Karena waktu menjelang Rasulullah mau wafat juga para sahabat berkumpul. Begitu cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang mendekati hanya Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan dia di barang pangkuan Aisyah, istrinya yang tercinta. Dan peliharalah orang-orang yang lemah. Menakjubkan. Ucapan terakhir seorang pemimpin yang mulia memikirkan, peliharalah wahai kaum muslimin dan muslimat orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena nanti akan terjadi orang-orang yang lemah akan diperbudak, dieksploitir oleh orang-orang yang punya modal besar, dan itu sudah nampak sekarang. Subhanallah. Maka umat Islam diperintahkan untuk berinfak, sedekah, zakat mal dan sebagainya, untuk menolong fakir miskin dan orang-orang yang terlantar. Pertanyaan kita, kenapa masih ada bangsa Indonesia yang ingin ngotak-ngatik Pancasila diganti dengan paham komunis? Mengapa? Iya, karena mereka memang tidak bertuhan, berpaham ateis. Tetapi kenapa orang Islam ketika ada gerakan-gerakan itu diam, tak peduli? Ini yang perlu menjadi pemikiran kita. Karena Rasulullah lahir untuk menumbangkan agama politisme, agama yang berpaham Tuhan banyak, apalagi tidak bertuhan. Tauhid itu ada dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka Ki Bagus Hadi Kusuma, pimpinan Muhammadiyah pusat waktu itu, yang menjadi perumus Undang-Undang Dasar dan ideologi Pancasila, meletakkan di atas. Itu pun tidak mudah. Awalnya ketuhanan ingin diletakkan paling bawah. Sadar para anggota Muhammadiyah, karena kita berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai landasan negara kita yang sudah berlandaskan dengan Quran dan bisa diterima oleh agama yang lain pun akan tercabik-cabik. Ucapan Rasulullah yang terakhir yaitu, peliharalah orang-orang yang lemah. Dan bahkan Ki Haji Ahmad Dahlan memerintahkan murid-muridnya, setiap murid harus di rumahnya ada anak yatim piatu. Hebat Ki Haji Ahmad Dahlan. Surat Al-Maun nggak dilanjut-lanjutkan, nggak diganti-ganti dalam pelajarnya. Sebelum muridnya yang hanya beberapa orang saja di rumahnya sudah mengamalkan surat Al-Maun. Tapi kadang-kadang Muhammadiyah dikuyo-kuyo, ijik sing ono ora seneng, ono ora seneng. Ucapan Rasulullah itu mengandung sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita luaskan makna teks dari ucapan Rasulullah untuk seluruh umat manusia,
Seluruh kaum muslimin harus menjadi garda depan, gerbong untuk melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang di dalamnya menyelamatkan kesejahteraan kaum yang lemah, kaum du'afa. Ini Pak, ini Bu, saudaraku yang masih muda-muda, jangan sampai kita nggak tahu. Menakjubkan, Islam itu menakjubkan, ajarannya jelas-jelas mudah dipahami, mulai dari orang yang pendidikan paling rendah sampai yang intelektual. Nggak bisa dibantahkan kebenarannya, mudah dikerjakan, tidak bertele-tele, teorinya mudah dilakukan. Maka dari itu mari 30 September yang sudah berlalu menjadi pemikiran kita semuanya. Karena banyak anak muda kita yang tidak paham hubungan antara ajaran Islam dengan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Sampai-sampai Rasulullah cintanya kepada umat Islam terutama. Pada suatu kesempatan lain, pada suatu riwayat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Rindu, ingin betul ingin ketemu, itu rindu. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Bukan. Engkau sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku. Dan kita sudah terpaut berapa ratus tahun, bahkan 1000 sekian tahun dengan Rasulullah. Itu kita yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudaraku. Maka berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu kalau kita senantiasa mengucapkan syahadat dan kita bersolawat kepada Nabi. Karena pemimpin pilihan Allah, pemimpin yang dimandat oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya hanya Rasulullah SAW. Besok di hari kiamat, bukan bapak kita yang menunggu kita di padang mahsyar, bukan ibu kita, bukan saudara kita, bukan pemimpin-pemimpin kita. Bukan. Makanya hati-hati memilih pemimpin. Jangan mudah terkecoh. Hati-hati mencari teman. Jangan sampai salah jalan. Tapi besok yang menunggu kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di dunia rakyat dan rakyat suruh menunggu pemimpin-pemimpin yang akan datang ke suatu tempat. Coba aja misalnya ada presiden yang mau ke Batang, semua disuruh menyambut dengan penuh kegembiraan, bahkan berbulan-bulan mempersiapkan diri bagaimana supaya sambutannya meriah. Paling tidak bupati, gubernur mendapatkan penilaian yang baik dari presiden. Rakyat suruh nunggu berjam-jam dengan membawa bendera merah putih, padahalnya sekejap naik mobil, paling pejabat menggoyang tangannya, tanda senang rakyatnya telah menyambutnya. Berbalik dengan Rasulullah,
Besok Rasulullah yang menunggu kita di padang mahsyar, bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah, dan tidak diangkat kepala beliau sebelum banyak yang dimasukkan ke dalam surga, termasuk orang-orang Islam, orang yang beriman tapi masih punya dosa, agar segera dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, cinta kita kepada Rasulullah semakin mendalam dengan banyak menyebut nama-nama beliau dalam sholawat. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar nanti, dan kita diberikan minuman dari air telaga Kausar, sehingga kita tidak merasa dahaga lagi. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.